Halo teman-teman pejuang ASN, kali ini saya akan membagikan soal bagi analis sumber daya manusia aparatur. Semoga lewat video ini bisa membantu teman-teman nantinya besok ke depan untuk tes ASN. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungan atas channel ini. Mari teman-teman kita belajar bersama. Nomenklatur jabatan disebut juga A. Struktur jabatan, B. Deskripsi jabatan, C. Nama jabatan, D. Pelaksana tugas, E. Syarat jabatan. Jawabannya adalah C. Nama jabatan. Seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja digambarkan dalam A. Formasi jabatan, B. Peta jabatan, C. Peta organisasi, D. Struktur jabatan, E. Struktur organisasi. Jawabannya adalah B. Peta jabatan. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan disebut A. Sistem right sizing, B. Sistem baku mutu, C. Sistem pola karir, D. Sistem merit, E. Sistem mutualisasi. Jawabannya adalah D. Sistem merit. Berikut ini adalah unsur dari identitas jabatan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, kecuali A. Nama jabatan, B. Uraian jabatan, C. Ikhtisar jabatan, D. Kualifikasi jabatan, E. Kode jabatan. Jawabannya adalah D. Kualifikasi jabatan. Persyaratan jabatan dalam standar kompetensi ASN yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 paling sedikit memuat informasi sebagai berikut, kecuali A. Pangkat, B. Evaluasi jabatan, C. Kualifikasi pendidikan, D. Ukuran kinerja jabatan, E. Jenis pelatihan. Jawabannya adalah B. Evaluasi jabatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan adalah A. Sistem merit, B. Sekolah kader, C. Sistem manajemen karir PNS, D. Sistem pembinaan PNS, E. Sistem kepemimpinan PNS. Jawabannya adalah B. Sekolah kader. Pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Pengembangan karir dimaksudkan dilakukan pada tingkat A. Instansi, B. Nasional, C. Unit kerja, A dan B benar, A, B, C benar. Jawabannya adalah D. A dan B benar. Penyusunan standar kompetensi ASN oleh instansi pengguna dengan cara menggabungkan antara standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi sosial kultural dengan
A. Kajian teknis, B. Aktualisasi publik, C. Standar kompetensi teknis, D. Rumusan kebijakan teknis, E. Pola karakteristik instansi. Jawabannya adalah C. Standar kompetensi teknis. Bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan atau job value dan kelas jabatan job class disebut A. Analisis jabatan, B. Evaluasi jabatan, C. Analisis beban kerja, D. Klasifikasi jabatan, E. Peta jabatan. Jawabannya adalah B. Evaluasi jabatan. Apabila pada suatu unit kerja terdapat kelebihan pegawai, maka dapat dilakukan A. Rotasi, B. Rasionalisasi, C. Promosi, D. Mutasi, E. Demosi. Jawabannya adalah D. Mutasi. Konsep dari Human Capital Management antara lain sebagai berikut. A. Menempatkan modal manusia sebagai aset. B. Menjadikan modal manusia pameran pokok yang unggul dalam menciptakan kinerja bisnis maksimum. C. Cara perhitungan dan pengelolaan modal manusia sama seperti yang dilakukan dalam pengelolaan modal finansial. D. Menjadikan modal manusia yang memiliki kemampuan di segala bidang sehingga dapat ditempatkan di berbagai unit kerja. E. Pimpinan perusahaan mampu belajar dari pengalamannya untuk membuat keputusan yang lebih baik secara progresif. Jawabannya adalah D. Menjadikan modal manusia yang memiliki kemampuan di segala bidang sehingga dapat ditempatkan di berbagai unit kerja. Pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan di suatu bidang ilmu yang diperoleh melalui pendidikan sarjana atau setara atau lebih tinggi yang digunakan untuk membuat penemuan baru, interpretasi baru, mengembangkan data, bahan, dan metode baru disebut A. Pekerjaan klerek, B. Pekerjaan teknis, C. Pekerjaan profesional, D. Pekerjaan ahli, E. Pekerjaan administratif. Jawabannya adalah C. Pekerjaan profesional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan adalah A. Analisis jabatan, B. Ikhtisar jabatan, C. Kompetensi jabatan, D. Identitas jabatan, E. Informasi jabatan. Jawabannya adalah B. Ikhtisar jabatan. Nilai jabatan atau job value dan kelas jabatan atau job class berguna untuk A. Menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan. B. Sebagai acuan bagi setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota yang melaksanakan evaluasi jabatan. C. Menentukan besarnya gaji yang diberikan kepada pemangku jabatan tersebut sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatannya. D. Memastikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas, dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan. E. Mengukur sifat dan tingkat pengawasan penyelia secara langsung atau tidak langsung, tanggung jawab pegawai, dan evaluasi hasil pekerjaan. Jawabannya adalah C. Menentukan besarnya gaji yang diberikan kepada pemangku jabatan tersebut sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatannya. Lembaga pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN adalah A. Lembaga Administrasi Negara, B.
B. Badan Kepegawaian Negara. C. Komite ASN. D. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. E. Sekretariat Negara. Jawabannya adalah A. Lembaga Administrasi Negara. Suatu sistem yang dirancang untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan melalui pengembangan pegawai adalah pendekatan A. Analisis jabatan, B. Industrial Relationship, C. Human Resource Management, D. Human Capital, E. Analisis beban kerja. Jawabannya adalah D. Human Capital. Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil. Untuk keberhasilan organisasi, penjelasan di atas merupakan deskripsi dari salah satu kompetensi manajerial sesuai dengan Permenpan 38 tahun 2017, yaitu A. Integritas, B. Pengembangan pelayanan, C. Pengembangan diri dan orang lain, D. Orientasi pada hasil, E. Mengelola orang lain. Jawabannya adalah D. Orientasi pada hasil. Prinsip dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi meliputi A. Transparan, reliable, valid, dan objektif. B. Valid dan reliable. C. Valid, transparan, reliable, objektif, dan independen. D. Valid, kompeten, independen, dan objektif, serta reliable. E. Kompeten, objektif, otentik, dan praktis. Jawabannya adalah C. Valid, transparan, reliable, objektif, dan independen. Berdasarkan Permenpan RB nomor 39 tahun 2020, jabatan fungsional asesor SDM aparatur termasuk dalam klasifikasi atau rumpun jabatan A. Manajemen, B. Administrasi publik, C. Pengarsipan, D. Kebijakan publik, E. Keuangan negara. Jawabannya adalah A. Manajemen. Kegiatan penyelenggaraan manajemen talenta aparatur sipil negara pada instansi maupun nasional meliputi sebagai berikut ini, kecuali A. Akuisisi talenta, B. Pengembangan talenta, C. Retensi talenta, D. Penyusunan program, E. Pemantauan dan evaluasi. Jawabannya adalah D. Penyusunan program. Berikut ini adalah bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka retensi talenta ASN. Kecuali A. Rencana sukses, B. Rotasi jabatan, C. Pengayaan jabatan, D. Akselerasi karir, E. Penghargaan. Jawabannya adalah D. Akselerasi karir. Ketentuan PP nomor 11 tahun 2017, kompetensi manajerial pegawai negeri sipil diukur dari A. Tingkat pendidikan, B. Pelatihan struktural atau manajemen, C. Pengalaman kepemimpinan, D. A dan B benar, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Tata cara pengerjaan tes Pauli adalah sebagai berikut, kecuali A. Dikerjakan dari bawah ke atas, B. Hanya dituliskan angka satuannya saja, C. Boleh menambah lembar kertas jika waktu masih tersedia, D. Dimulai dari kolom kiri lalu ke kolom sebelah kanannya, E. Menjumlahkan dua angka yang berdekatan. Jawabannya adalah A. Dikerjakan dari bawah ke atas. Berikut ini adalah cara mencatat
yang kurang tepat ketika melakukan observasi dalam leaderless group discussion, kecuali A. Subjek A membolak-balik kertas soal ketika diminta berpendapat oleh subjek B, C, D, maupun E. B. Subjek D memiliki IQ jenius, hanya dia yang berhasil menemukan solusi tepat. C. Subjek E memiliki jiwa kepemimpinan yang matang dan teruji lama dalam mengelola kelompoknya. D. Subjek B berniat jahat dengan menjebak subjek A menggunakan pertanyaan yang aneh. E. Subjek C sangat dewasa dalam menyikapi diskusi ini. Jawabannya adalah A. Subjek A membolak-balik kertas soal ketika diminta berpendapat oleh subjek B, C, D, maupun E. Dalam wawancara berbasis kompetensi STAR, pertanyaan, tolong ceritakan langkah-langkah yang Anda lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut, tepat digunakan untuk mendalami A. Situation atau situasi, B. Task atau tugas dan tanggung jawab, C. Action atau kegiatan, D. Result atau hasil, E. Prolog. Jawabannya adalah C. Action atau kegiatan. Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun A. 1997, B. 1999, C. 2000, D. 2001, E. 2002. Jawabannya adalah A. 1997. Apa tujuan reformasi birokrasi? A. Memperbaiki kelangsungan hidup masyarakat. B. Meningkatkan kolusi dan nepotisme. C. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. D. Menjadi pemerintah kelas 2. E. Menurunkan tingkat kemiskinan. Jawabannya adalah C. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Apa saja sasaran reformasi birokrasi? A. Menjadi pemerintah dunia. B. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang baik dan berkualitas. C. Meningkatkan mutu pelayanan. D. Meningkatkan efisiensi. E. Tingkat transparansi. Jawabannya adalah B. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Birokrasi adalah A. Upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. B. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. C. Proses menata ulang, mengubah, dan memperbaiki. D. Praktek korupsi dan kolusi. E. Tingkat disiplin dan etos kerja. Jawabannya adalah A. Upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Apa saja dasar hukum reformasi birokrasi? A. Undang-Undang Dasar. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010. D. Keputusan Presiden. E. Keputusan pemerintah. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja yang menjadi permasalahan birokrasi dan reformasi? A. Undang-Undang Dasar. B. Organisasi SDM aparatur. C. Pelayanan publik. D. Pola pikir pemerintah. E. Kebijakan pemerintah. Jawabannya adalah B. Organisasi SDM aparatur. Visi reformasi birokrasi adalah A. Terwujudnya pemerintah. B. Menyelenggarakan pelayanan prima. C. Mampu menghadapi tantangan pada tahun yang akan datang. D. Mampu menciptakan masyarakat yang unggul. E. Terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Jawabannya adalah E. Terwujudnya pemerintahan kelas dunia.
Visi reformasi birokrasi yaitu A. Membentuk dan menyempurnakan undang-undang, B. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif, C. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, D. Terwujudnya pemerintah yang bersih, E. Pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan. Jawabannya adalah B. Pengembangan mekanisme kontrol yang efektif. Reformasi birokrasi memiliki prinsip-prinsip yaitu A. Tepat waktu, B. Efisien dan efektif, C. Menerapkan kebijakan, D. Adanya kebijakan pemerintah, E. Rencana retribusi. Jawabannya adalah B. Efisien dan efektif. Proses reformasi birokrasi dilakukan dengan cara A. Terstruktur, B. Vertikal, C. Kreatif, D. Desentralisasi serentak koordinasi, E. Horizontal. Jawabannya adalah D. Desentralisasi serentak koordinasi. Dasar hukum reformasi birokrasi adalah A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1995 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1973 tentang pokok-pokok kepegawaian. C. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang pokok-pokok kepegawaian. D. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1996 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1973 tentang pokok-pokok kepegawaian. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dalam hal pelayanan publik, pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu A. Perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. B. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan dan Pemda masih banyak yang perlu ditingkatkan menuju ke opini wajar tanpa pengecualian. C. Termasuk reformasi birokrasi. D. Reformasi juga telah mampu membawa kondisi ekonomi yang semakin baik. Jawabannya adalah A. Perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Apa arti dari reformasi? A. Pengubahan, B. Perombakan, C. Penataan, D. Aparatur. Jawabannya adalah pengubahan. Pencapaian pembangunan nasional yang dirumuskan melalui sasaran reformasi birokrasi adalah A. Birokrasi yang akuntabel, B. Birokrasi yang efektif, C. Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas, D. Birokrasi yang bersih, tertib, dan melayani. Jawabannya adalah A. Birokrasi yang akuntabel. Secara umum, tujuan reformasi birokrasi adalah A. Menciptakan pemerintah yang profesional, B. Mampu melayani publik, C. Sejahtera, D. Berdedikasi. Jawabannya adalah A. Menciptakan pemerintah yang profesional. Program kerja bertujuan untuk A. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis, B. Manajemen organisasi, C. Mengundurkan kerja efektivitas, D. Meningkatkan manajemen kerja. Jawabannya adalah A. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Program penataan sistem manajemen bertujuan untuk A. Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM, aparatur Kemenko PMK yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur.
B. Kesejahteraan yang sepadan. C. Pengembangan dan pengembangan. D. Penyempurnaan siklus. Jawabannya adalah A. Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Kemenko PMK yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur. Capaian program penataan peraturan perundang-undangan bertujuan A. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. B. Penataan perundang-undangan. C. Pendampingan hukum. D. Pelaksanaan yang efektif. Jawabannya adalah A. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. Reformasi birokrasi adalah A. Upaya untuk melakukan proses penataan ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik. B. Pembaruan dan perubahan. C. Mendasar terhadap sistem. D. Pemerintah yang baik. Jawabannya adalah A. Upaya untuk melakukan proses penataan ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi adalah A. Telah dilakukan perbaikan terus-menerus. B. Dilakukan survei. C. Telah menerapkan teknologi informasi. D. Dilakukan tindak lanjut. Jawabannya adalah A. Telah dilakukan perbaikan terus-menerus. Satu, pelaksana kebijakan publik. Dua, pelayan publik. Tiga, penyelenggara pemerintahan. Empat, perekat dan pemersatu bangsa. Lima, pelaksana birokrasi Indonesia. Yang merupakan fungsi dari pegawai aparatur sipil negara adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 2, dan 5. D. 2, 3, dan 4. E. 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 2, dan 4, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Layanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan atau membedakan dengan pelayanan-pelayanan dari pihak pesaing disebut dengan A. Core Service, B. Facilitating Service, C. Supporting Service, D. Service Excellence, E. Differentiated Service. Jawabannya adalah C. Supporting Service. Di bawah ini adalah postulasi keinginan pelanggan, kecuali A. Lebih cepat, B. Lebih murah, C. Lebih baik, D. Lebih baru, E. Lebih transparan. Jawabannya adalah E. Lebih transparan. Pelayanan publik telah diatur oleh pemerintah dan tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, D. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014, E. PP Nomor 15 Tahun 2009. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik disebut dengan A. Pelayanan prima, B. Pelayanan publik, C. Standar pelayanan, D. Pelayanan pemerintahan, E. Kewajiban negara. Jawabannya adalah B. Pelayan publik.
Yang bukan merupakan prinsip-prinsip pelayanan prima adalah A. Menciptakan citra positif di mata pelanggan, B. Berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti, C. Mengenal karakter pelanggan, D. Hubungan sebatas pemenuhan kebutuhan, E. Dapat menentukan apa keinginan pelanggan. Jawabannya adalah D. Hubungan sebatas pemenuhan kebutuhan. Standar pelayanan telah diatur oleh pemerintah dan tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, D. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014, E. PP Nomor 15 Tahun 2009. Jawabannya adalah D. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014. Di bawah ini adalah manfaat pelayanan prima bagi pegawai yang melayani, kecuali A. Semakin percaya diri, B. Merasa dihargai dan diperhatikan, C. Menumbuhkan semangat kerja, D. Pintu karir terbuka, E. Adalah ada kebanggaan dan kepuasan pribadi. Jawabannya adalah B. Merasa dihargai dan diperhatikan. Yang bukan merupakan manfaat pelayanan prima bagi organisasi adalah A. Citra organisasi semakin meningkat, B. Memiliki peluang untuk berkembang pesat, C. Memiliki daya saing kompetisi, D. Pendapatan organisasi meningkat, E. Mendapatkan layanan profesional. Jawabannya adalah E. Mendapatkan layanan profesional. Suatu konsep yang mengantar seseorang untuk menciptakan realitasnya sehingga memungkinkan melakukan perbaikan kebiasaan dari aparatur yang dilayani menjadi aparatur yang melayani. Disebut dengan A. Paradigma layanan, B. Tolak ukur pelayanan, C. Budaya pelayanan, D. Kesadaran pelayanan, E. Pelayanan prima. Jawabannya adalah A. Paradigma pelayanan. Salah satu landasan hukum pada reformasi birokrasi, kecuali A. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025, B. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 sampai 2024, C. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017. Prinsip pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu A. Efisien, terukur, realistik, inovatif, B. Terukur, taat, berkembang, dan tepat, C. Efisien, terukur, realistik, tepat, D. Realistik, inovatif, berkembang. Jawabannya adalah A. Efisien, terukur, realistik, inovatif. Reformasi birokrasi adalah proses menata ulang, perubahan, terobosan, inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berpikir dan bertindak di luar kebiasaan atau rutinitas dengan upaya yang seadanya. Pilihannya adalah benar atau salah. Jawabannya adalah salah. Berapa jumlah area perubahan reformasi birokrasi? A8, B7, C9, D5. Jawabannya adalah A8. Salah satu area perubahan reformasi birokrasi yaitu A. Pelayanan publik, B. Pelayanan perizinan, C. Pelayanan pemantauan, D. Pelayanan kesehatan. Jawabannya adalah A. Pelayanan publik.
1. Manajemen perubahan. 2. Penataan organisasi. 3. Penataan SDM aparatur. 4. Harmonisasi pelaksanaan perubahan. Yang bukan termasuk area perubahan pada reformasi birokrasi yaitu nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4. Harmonisasi pelaksanaan perubahan. Berapa persentase sumbangsih penguatan pengawasan dalam reformasi birokrasi? A 12, B 5%, C 15%, D 6%. Jawabannya adalah A 12%. Cara yang dilakukan untuk menetapkan sinkronisasi roadmap dengan rencana strategis yaitu A. Menjaga keselarasan dan komitmen reformasi birokrasi di setiap lini. B. Melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. C. Memberikan reward dan punishment terhadap unit-unit pendukung. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Menjaga keselarasan dan komitmen reformasi birokrasi di setiap lini. Maksud dan penguatan akuntabilitas pada area perubahan yaitu A. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. B. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN. C. Meningkatnya pelayanan publik yang prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. D. Meningkatnya pengawasan terhadap seluruh lini. Jawabannya adalah A. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Pengertian dari deregulasi perubahan kebijakan pada area perubahan yaitu A. Menciptakan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. B. Membuat regulasi yang tepat sasaran. C. Menempatkan regulasi kebijakan pada program prioritas. D. Menciptakan regulasi yang paling dibutuhkan oleh daerah atau wilayah. Jawabannya adalah A. Menciptakan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Berikut ini termasuk dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi, kecuali A. Penguatan pengawasan. B. Penguatan profesionalitas. C. Penguatan kelembagaan. D. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Jawabannya adalah B. Penguatan profesionalitas. Indikator reformasi birokrasi dalam area penataan tata laksana kecuali A. Proses bisnis dan SOP. B. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. C. E-government. D. Keterbukaan informasi publik. Jawabannya adalah B. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. 8 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 dituangkan pada Perpres nomor A1 tahun 2010, B10 tahun 2001, C81 tahun 2010, D18 tahun 2010. Jawabannya adalah C81 tahun 2010. Roadmap RB 2020 sampai 2024 dituangkan dalam Permenpan RB nomor A25 tahun 2020, B nomor 20 tahun 2020, C 52 tahun 2020, D 15 tahun 2020. Jawabannya adalah A 25 tahun 2020. Pada Perpres nomor 81 tahun 2010 menjabarkan terkait transformasi birokrasi hingga tahun 2025. Di bawah ini yang bukan dari transformasinya adalah A. A. Rule based bureaucracy. B. Performance based bureaucracy.
C. Grand Design Bureaucracy. D. Dynamic Governance. Jawabannya adalah C. Grand Design Bureaucracy. Pada Permenpan nomor 25 tahun 2020 menjabarkan bahwa terdapat hal-hal baru dari penetapan roadmap reformasi birokrasi 2020 sampai 2024. Salah satunya adalah lebih melibatkan banyak pihak, baik secara vertikal hingga horizontal. A. Benar. B. Salah. Jawabannya adalah A. Benar. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang prima. A. Benar. B. Salah. Jawabannya adalah salah. Pada proses perbaikan area perubahan birokrasi, hal utama yang mempengaruhi adalah A. Mental atau perilaku aparatur. B. Penetapan kebijakan. C. Pelaksanaan pengawasan yang ketat. D. Pelayanan publik. Jawabannya adalah A. Mental atau perilaku aparatur. Dalam mendorong setiap kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Hal tersebut merupakan definisi dari A. Manajemen perubahan, B. Deregulasi kebijakan, C. Penataan tata laksana, D. Penguatan akuntabilitas. Jawabannya adalah A. Manajemen perubahan. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mencapai A. Good governance, B. Smart ASN, C. World Class Government, D. Pelayanan publik yang prima. Jawabannya adalah A. Good governance. Total nilai pengungkit dalam penilaian RB maksimum A. 70, B. 60, C. 40, D. 30. Jawabannya adalah B. 60. Dalam penilaian RB, area perubahan yang mempunyai nilai paling besar A. Manajemen perubahan, B. Penguatan pengawasan, C. Penataan sistem manajemen SDM, D. Pelayanan masyarakat. Jawabannya adalah C. Penataan sistem manajemen SDM. Penilaian RB mencakup dua komponen, yaitu komponen proses dan komponen pengungkit. A. Benar, B. Salah. Jawabannya adalah salah. Secara etimologi, reformasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu reformation, B. Reform, C. Re-reformation, D. Reform. Jawabannya adalah B. Reform. Upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah disebut A. Hakikat dasar reformasi birokrasi, B. Tujuan reformasi birokrasi, C. Pengertian reformasi birokrasi, D. Pengertian tata kelola pemerintahan. Jawabannya adalah C. Pengertian reformasi birokrasi. Nah, itu dia teman-teman video yang saya bagikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.